Kami menghimbau kepada orang tua, setelah menjemput anak-anak, jangan diajak singgah ke pasar, ke warung, ke mall. Nah ini kita tidak tahu nanti. Nah ini yang kita khawatirkan, dan kami sudah bekerja sama dengan Satpol PP, dengan Perhubungan, untuk membantu memantau anak-anak sepulang dari sekolah. Pemberlakuan pembelajaran tatap muka atau PTM di Kota Denpasar mulai berlaku Jumat 1 Oktober 2021. PTM ini disambut baik oleh pihak sekolah maupun siswa yang merindukan pembelajaran seperti sedia kala. PTM dalam situasi pandemi ini tentu harus diimbangi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, agar tidak menimbulkan klaster PTM. Seperti yang dilakukan di SMP PGRI 5 Denpasar yang mengawali PTM pertama dicoba pada kelas 7 sebanyak 2 kelas dengan 2 shift. PTM ini akan bergilir dengan setiap kelas mendapat kesempatan 1 kali tatap muka dalam seminggu. Selain PTM, pemberlakuan sistem pembelajaran secara daring masih tetap berlangsung. Kepala Sekolah SMP PGRI 5 Denpasar, Imade Radita Berata, mengaku tidak mau gegabah dalam pelaksanaan PTM ini. Ia mengaku penerapan protokol kesehatan harus diterapkan secara ketat, mulai dari pengecekan suhu tubuh, penggunaan masker, hand sanitizer, maupun jaga jarak saat belajar. Sebelum PTM berlangsung, sebelumnya dilakukan penandatanganan surat pernyataan oleh orang tua siswa sebagai bentuk kesepakatan untuk mengikuti PTM. Kita khususnya di SMP PGRI 5 Denpasar terkait tentang kebijakan pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pendidikan, di mana tanggal 1 Oktober ini sebagai awal dimulainya PTM khususnya di Kota Denpasar. Dan kita udah menyambut sangat baik sekali, karena kita jujur mungkin hampir semua siswa di Kota Denpasar rindu akan tatap muka, karena hampir 1,5 tahun ini mereka belajarnya melalui daring. Jadi sangat antusias sekali siswa itu untuk datang ke sekolah. Bahkan orang tua melalui surat pernyataannya menyetujui anaknya untuk datang ke sekolah untuk melalui tatap muka. Namun ada beberapa dari orang tua tidak mengizinkan siswa untuk datang ke sekolah, tapi kita tidak mengharuskan, kita mengizinkan beliau untuk tetap anaknya belajar di rumah. Tapi dengan tatap muka ini kita tetap juga memberikan pembelajaran daring kepada siswa yang tidak diizinkan datang ke sekolah. Di mana di tahap pelaksanaan PTM di SMP PGRI 5 Denpasar, kita yang pertama tetap mengedepankan protokol kesehatan, itu yang sangat penting bagi kita di sekolah. Di mana di awal mereka datang di sekolah itu, siswa itu harus dicek dulu suhunya. Setelah dicek, untuk cuci tangan, setelah cuci tangan kembali ke ruangan, dan di ruangan pun juga akan dicek suhu tubuhnya. Setelah itu baru duduk di meja pembelajaran. Begitu juga sebaliknya, pada saat dia pulang juga akan dicek kesehatannya, suhu tubuhnya juga. Jadi biar tidak ada terjadinya penularan di sekolah, kita tidak inginkan seperti itu. Dan bagi siswa yang di lingkungan keluarganya tidak ada gangguan kesehatannya, kita izinkan siswa untuk tidak datang ke sekolah, biar nanti apa yang kita tidak inginkan terjadi. Jadi biar dia bisa di rumah untuk belajar melalui daring. Jadi kita tidak izinkan untuk datang ke sekolah, biarpun orang tua maupun saudaranya yang ada di lingkungan rumahnya itu yang sakit. Jadi dia belajar melalui daring. Untuk sekarang ini di SMP PGRI 5 Denpasar, di awal PTM ini kita mendatangkan siswa kelas 7 itu 2 kelas melalui 2 shift. Jadi kita tidak mau gegabah. Emang sesuai dengan aturan pemerintah melalui Perwali, itu 50% boleh untuk datangkan siswa ke sekolah. Cuman kita di SMP PGRI 5 Denpasar tidak mau gegabah, kita harus mengevaluasi setiap harinya bagaimana keadaan kondisi pembelajaran tatap muka ini. Setelah itu, setelah berjalan dengan baik atau ada kebaikan, kebagusan, baru kita akan per kelas itu kita belajarnya per minggu, 1 minggu. Jadi untuk sekarang ini 2 kelas ini
satu hari, dua kelas. Mungkin kita evaluasi untuk berikutnya biar lebih bagus. Kita jadi baru siswa itu belajar satu minggu satu kelas. Nah, harapan saya di SMP PGRI 5 Denpasar terkait tentang PTM ini, mudah-mudahan virus ini cepat berlalu dan kita kembali normal pembelajaran seperti semula sebelum adanya virus ini. Jadi harapan kita agar cepat bisa pembelajaran tatap muka secara 100%. Ya, jadi dengan turunnya level ini tentu kita akan mempersiapkan diri sesuai dengan SKB 4 Menteri, Imendagri 43 tahun 2021 bahwa PTM sudah bisa dilaksanakan minimal maksimal 50%. Tetapi kita ini yang sudah memenuhi persyaratan, KB-nya 1, kelompok belajarnya 1, TK-nya ada 4, SD-nya ada 7, SMP-nya ada 13, SMA ada 1. Nah, itu yang sudah memenuhi syarat, kemungkinan yang lainnya sedang melengkapi persyaratan. Kemungkinan nanti karena besok hari Sabtu, di hari Seninnya ini akan membludak ini. Nah, kita ekstra kerja keras juga untuk memeriksa kelengkapan berkas dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Denpasar. Nah, jadi kesan tadi baik di SD maupun di SMP, PGRI 3 maupun di sini, kesannya adalah anak-anak ini sangat senang sekali untuk tatap muka, walaupun hari pertama, walaupun belajar dengan sistem shift, ya, ada pembagian. Ya, anak-anak sangat senang sekali dan bisa berinteraksi dengan temannya, berinteraksi dengan ibu bapak gurunya. Tapi kami berharap juga kepada orang tua, guru, tetap menjaga protokol kesehatan ini dengan ketat, sehingga pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan dengan baik dan lancar.